warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan teacher ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Oke, yang pertama akan kita lihat pengertian dari integrasi dan integrasi nasional. Kita lihat, integrasi adalah pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, integrasi berarti penyatuan bangsa atau suku yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi suatu bangsa. Oke, kita lihat lagi. Apa sih pengertian dari integrasi nasional? Integrasi nasional atau bangsa adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, darah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapainya keselarasan dan keserasian nasional. Oke, kita lihat lagi. Apa yang menjadi faktor pendorong integrasi nasional dan faktor penghambat integrasi nasional? Kita lihat yang pertama, apa faktor pendorong? Satu, persamaan senasib yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, persamaan nasib dalam sejarah. Yang ketiga, keinginan untuk bersatu. Yang keempat, rasa cinta tanah air dan bangsa. Itu penyebab dari pendorong terjadinya integrasi atau penyatuan. Kemudian, faktor penghambat integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, masih adanya etnosentris dalam bangsa. Yang kedua, tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Kemudian, apa menjadi penyebab ancaman disintegrasi dari bangsa? Tadi, integrasi adalah penyatuan, kemudian disintegrasi adalah perpecahan dari suatu bangsa. Sekarang kita lihat apa yang menjadi penyebab perpecahan dari suatu bangsa itu sendiri. Yang pertama, adanya pemberontakan dari berbagai daerah. Satu, kita lihat pemberontakan PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRI atau Permesta, dan G30 SPKI. Sekarang kita lihat satu persatu penyebab terjadinya konflik ini. Pertama kita lihat PKI Medium. Penyebab konflik ini adalah dualisme pertahanan dari TNI. Kemudian adanya rasionalisasi dan rekonstruksi. Kemudian adanya pimpinan dari musuh. Kemudian adanya penumpasan dari operasi Gerakan Operasi Merdeka atau GOM. Kemudian ada DITII. Konflik ini terjadi karena perbedaan konsep pemerintahan dari yang ingin mendirikan negara yang berbasis Islam. Ini dipimpin oleh musuh. Kemudian penumpasan ini bernama Gerakan Benteng Negara atau GOM. Kemudian ada APRA. Konflik ini terjadi akibat keinginan APRA sebagai angkatan perang di negara Pasundan yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Kemudian penumpasan ini bertujuan konfrontasi militer. Kemudian ada Andi Aziz. Konflik ini berlatar belakang keinginan APRIS menjadi angkatan pertahanan di negara Indonesia Timur yang dipimpin oleh Andi Aziz. Tujuannya adalah untuk konfrontasi militer. Kemudian ada RMS. Latar belakangnya adalah keinginan APRA sebagai angkatan perang di negara Pasundan juga. Kemudian yang dipimpin oleh Smokil
dengan tujuan penumpasannya adalah gong. Kemudian ada PRRI atau Pemesta. Latar belakang konflik ini adalah ketidakpuasan terhadap alokasi biaya pembangunan dari pemerintahan pusat ke daerah yang dipimpin oleh Letkol Samuel dan Kolonel Simbolon. Oke, lanjut kita lihat lagi G30 SPKI. Kita tahu gerakan 30 September atau PKI yang terjadi akibat kegagalan PKI dalam mendirikan Soviet Republik Indonesia tahun 1948 yang mencoba ingin mendirikan kembali tahun 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Oke, kronologi peristiwanya adalah munculnya keinginan PKI untuk mengadakan kudeta dan menyebarkan teror sosial atau isu atau fitnah kepada TNI Angkatan Darat dan adanya Gestapo. Oke, lanjut. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita lanjut minggu depan. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.